Baik, kita buka terlebih dahulu pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir Baik. Coba sekarang di ini lagi. Apakah termut semuanya? Sudah. Sudah bisa ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan di antara peserta ustadz-ustadzah yang mau setoran dulu, kita utamakan yang bil gaib dulu ya. Ada yang setoran? Bu Nadia atau Bu Murni mau murojaah dulu? Murojaah hafalan tufatul hafalnya. Baik, masih belum masuk ya yang lainnya. Silakan yang mau setoran dulu boleh sambil menunggu yang lain. Sepertinya belum ada ya. Bu Murni, Bu Nadia mau nyoba Bu? Belum, Ustadz. Belum, Ustadz. Ya udah. Baik, Ustadz yang lain atau Ustadzah yang lain? Ada yang ingin mencoba? Kemarin baru berapa orang? 2 orang ya? Ya, masih belum semuanya masuk. Kita sambil tunggu. Baik. Ya, kira-kira gimana? Mau ada yang setoran? Yang peserta baru masuk barangkali? Kalau nggak ada berarti nanti kita akan segera mulai ya. Untuk mengefektifkan waktu. Sepertinya ada peserta yang masih kesulitan masuk nih. Oh, sudah bisa. Baik, nanti Bu Nadia untuk Bu Tati Indriati ya, beliau pakai nama suaminya Bu ya.
Hendra Gumilar. Nanti kalau ada nama Hendra Gumilar, silakan di-admit aja, Bu. Baik, Ustaz. Ya, nah itu udah masuk ya. Silakan di-admit saja. Baik, suara Ana sudah lancar, Bu Nadia, Bu Murni? Nggak putus-putus? Kalau sudah lancar nanti terus juga nggak ada yang setoran, kita mulai nanti. Sejauh ini lancar, Ustaz. Lancar ya, alhamdulillah. Baik, sepertinya belum ada yang siap untuk setoran ya. Kalau belum ada, berarti kita coba mulai. Ya, melanjutkan pembahasan yang terakhir kemarin ya. Mungkin Bu Nadia bisa dibuka slide-nya. Fokus ke slide-nya saja ya. Video Ana juga nonaktifkan saja dulu. Baik, sekarang kita masuk ke bait. Ya, bait keempat ya, bait ya. Ya. Ya, sekarang bait keempat. Ya, kemarin terakhir sampai wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya. Baik, berarti kita lanjutkan. Karena sampai sejauh ini belum ada yang menawarkan diri untuk setoran matan. Kita lanjutkan dengan bait yang berikutnya ya. Sama itu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi, kita pakainya mihiyyi ya. Ada riwayat yang lain memakai maihiyyi. Kita pakainya mihi dengan kasroh mim ya. Ya. Dzil kamali ya. Baik. Silakan kalau mau ada yang dicatat. Karena beberapa hal ya, terutama kesibukan, jadi Ana nggak sempat bikin slide tambahan ya sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dibuatkan. Minimal sudah ada matannya, kemudian juga ada terjemah perkataannya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu di situ. Bagi yang sudah punya bukunya, alhamdulillah, silakan dibuka. Nanti kita bahas beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya. Baik, sama itu aku telah menamakannya bituhfatil atfali, dengan nama Tuhfatul Atfal ya. Nazm ini diberi nama Tuhfatul Atfal. Artinya tufah itu hadiah atau pemberian, atfal itu anak-anak ya. An syaikhinal mihi dzil kamali, yang diambil pembahasannya dari pelajaran yang didapat dari guru kami ya, Syekhina Al-Mihi, yaitu Syekh Al-Mihi. Dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Al-Imam Al-Jamzuri menamakan kitabnya ini dengan Tuhfatul Atfal. Singkatnya seperti itu ya, supaya sesuai dengan baitnya ya. Kalau nama aslinya lebih panjang. Baik. Barangkali ada yang ingin memberikan masukan, namanya apa gitu ya, karena di sini ada perbedaan ya dari sisi penamaan nama asli dari kitab ini ya. Baik, kita coba ya, biar kalau kalau ditawarkan kadang nggak ini nggak ada yang mau ya. Kita coba aja deh ya. Ya, Bu Fatia, nama lengkap dari Tuhfatul Atfal apa, Bu? Silakan Bu Fatia. Afwan Ustaz, belum tahu Ustaz saya. Belum tahu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Berarti sekarang baru mau tahu ya, Bu ya?
Iya, iya, Ustaz. Insya Allah. Contoh Alhamdulillah. ya kata-kata yang udah belajar ya. Nah, Bu Jua deh, ya. Dari kalangan ibu-ibu dulu deh. Bu Jua, ya. Tuhfatul atfali wal ghilman fi Mhm. tajwidil Qur'an. Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran, gitu ya. Naam. Ada nama lain nggak, Bu? Eh, tidak ada tat. Tidak ada, oke. Udah satu ya. Baik, kita coba. Ya, jazakillahu khairan, Bu. Amin. Kemudian Ustadz Setio deh, sekarang ganti Ikhwan. Ustadz Setio, silakan Ustadz. Nama lainnya, selain yang sudah disebutkan Bu Jua. Apa namanya? Mikir dulu. Apa sama? Idem. Eh, nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Judul kitab lengkapnya. Manzumah Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Ilmi Tajwid. Paling itu. Nah, ya, oke, sudah ada beda ini ya. Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran, kemudian Manzumatu Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Ilmi Tajwid. Ya, ya. Atau ada lagi yang lain? Yang sudah belajar siapa ya? Agak lupa nih namanya. Beberapa belum masuk ya masih ya. Ya, coba Ustadz Syarif, kira-kira ada nama lain nggak Ustadz Syarif? Ustadz Syarif Hidayatullah. Sama Ustaz, sama. Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Sama. Satu aja ya? Iya, itu aja. Iya, oke. Siapa lagi yang lain? Kalau barangannya Bu Fatia, semuanya belum pernah belajar sama sekali atau sudah ada yang belajar Bu Fatia? Bu Arti, ya. Kurang tahu ya, Ustaz. Bu Tati kali sudah pernah. Oh, Bu Tati. Iya, anak Ustaz. Oke. Bu Tati, silakan Bu. Ada nama lain nggak Bu? Sudah pernah belajar belum Bu? Kitabnya adalah Nama lengkapnya. sudah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Bu. Yang pernah dipelajari apa namanya? Atfal wa Ghilman fi ilmi at-tajwid atau Tuhfatul Atfal wa Ghilman fi tajwidil Quran. Insyaallah. Ini digabungin ya. Itu yang pendapat yang pertama. Pendapat pertama sama pendapat kedua. Baik. Kira-kira ada nama lain lagi nggak Bu? Atau semua itu? Sudah? Itu Ya, yang Ya, Ustaz Diman. Diman Asy'ari. Ada nama lain? Fathul Aqfal Syarah Tuhfatul Atfal. Oh, itu mas syarah, Ustaz. Kalau Fathul Aqfal syarahnya itu. Fathul Aqfal dia pakai Iya. qaf. Itu nama lainnya, apa namanya? Syarahnya itu, Ustaz, bukan nama lainnya. Oh, Apa syarah. hal itu? Iya, terbaik lah. Karena baca di apa? Ya, itu syarahnya, Ustaz. Ya. Gitu. Ya, itu syarah dari Al-Imam Al-Jamzuri sendiri, Ustaz. Ya, bagus ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Berarti sampai di sini memang tidak ada nama lain lagi kecuali yang sudah disebutkan ya, yaitu yang pertama Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran ya. Ya, Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Dan ini yang paling banyak. Ya. Apaan? Gimana, Ustaz? Silakan. Kalau namanya dibikin kayak Jazari bisa nggak? Manzumah Jamzuriyah. Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Cuman sayang nggak ada yang namanya kayak gitu, Ustaz. Iya. Langsung dikasih nama sama penulisnya, Ustaz, masalahnya ya. Tuhfatul Atfal gitu langsung. Iya. Iya. Kalau Jazari kan nggak ada, Ustaz ya. Artinya manzumah
Jazariyah, ya itu karena memang tidak ada nama pastinya ya. Walaupun sebenarnya ada sih manzumah fima yajibu 'alal qari'il Qur'an an ya'lamah gitu ya. Itu pun sebenarnya diambil dari dari baitnya juga ya. Jadi kalau ditentukan oleh penulisnya belum ya. Tapi kalau di Tuhfatul Atfal ini memang sudah disebutkan langsung oleh penulisnya, itu Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, samaituhu bi Tuhfatil Atfali ya. Baik, cuman memang nama aslinya ada nama panjangnya juga gitu ya. Nah, tadi disebutkan Tuhfatul Atfal saja itu karena menyesuaikan dengan jumlah baitnya di situ ya supaya sesuai. Baik. Tadi nama yang pertama adalah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, dan ini yang paling banyak disebutkan. Tapi ternyata ada juga di beberapa nusakh ya. Di beberapa manuskrip itu menyebut Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi ilmi tajwid. Ya. Jadi ada yang menyebutkan dengan nama itu. Ya, tapi intinya di Tuhfatul Atfal wal Ghilman-nya itu sama, ya. Baik. Nah, kalau Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran artinya hadiah atau pemberian bagi anak-anak. Atfal. Atfal itu biasanya kalau belajar bahasa Arab kurang lebih usia 5 tahun ke bawah ya. Biasanya tiflun gitu, biasanya gitu. Atau di bawah SD ya. Nah, kemudian SD mungkin kelas 1, kelas 2 juga kadang masih dikatakan juga sama, tapi jarang dipakai ya. Kemudian wal Ghilman gitu ya. Wal Ghilman gulam ya. Nah, gulam juga sebetulnya anak-anak juga. Biasanya antara SD atau SMP itu gulam ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau zaman beliau ya. Nah, kalau zaman sekarang ya kemarin sudah pernah kita bahas ya. Apalagi ajam ya, non Arab. Ya itu ya lumayan kalau itu agak sulit ya. Ya, tapi Ana ingat dulu ketika kecil belajar dengan semisal Tuhfatul Atfal yaitu Hidayatus Sibyan ya dulu ya. Nah, karena di Indonesia, di pesantren-pesantren Indonesia itu populernya Hidayatus Sibyan. Kalau Ana dulu bukan belajar di pesantren sih, tapi kiai dekat rumah lah, masih satu desa gitu ya. Ngaji tiap pada maghrib, itu pakainya untuk tajwidnya Hidayatus Sibyan dulu. Ingat ya. Nah, tulisannya itu yang diterjemah miring-miring, tapi pakai bahasa Jawa ya. Pakai bahasa Jawa. Cuman dulu nggak disuruh ngapalin sih. Yang penting dikaji, ya apa yang disampaikan oleh guru, iya aja gitu. Nggak ngerti kalau itu kitab yang cukup populer Hidayatus Sibyan ya. Ya dulu belajarnya seperti itu ya. Nah, itu pun ya seperti itu, artinya nggak langsung paham gitu ya, padahal sederhana sebetulnya ya. Cuman karena kita non Arab ya, jadi kadang mencernanya jadi ekstra ya. Nah, gitu. Memahami artinya dulu, apalagi kalau pesantren-pesantren zaman dulu itu atau ngaji zaman dulu ya begitu, terjemahnya terjemah Arab pegon ya. Nah, itu kan kadang jadi kerjaan 2 kali juga sebetulnya. Ya, baik. Nah, jadi itu terkait dengan nama lengkapnya. Tadi Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, ya, dalam ilmu tajwid Al-Quran. Ya, kemudian juga Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi ilmi tajwid, ya. Hadiah atau pemberian bagi anak-anak, ya. Ya, antara kisaran usia TK, SD, SMP ya. Nah, seperti itu. Atfal wal Ghilman fi ilmi tajwid, dalam bahasan ilmu tajwid ya. Baik, jadi ada 2 nama ya. Silakan kalau ingin dicatat. Ada 2 nama terkait dengan kitab Tuhfatul Atfal ini ya. Bagian depannya Tuhfatul Atfal wal Ghilman sama, hanya di bagian akhirnya fi tajwidil Quran dan fi ilmi tajwid. Baik. Ini ada beberapa yang masih terkendala belum bisa masuk ya. Ngasih kabar. Ya, dan nanti bisa segera menyusul. Baik. Yang berikutnya. An Syekhin al-Mihyi dzil Kamali. Nah, di sini Al-Imam Al-Jamzuri ya menyatakan
bahwa kitab ini sebetulnya adalah hasil intisari belajar beliau kepada nama lengkapnya, ya, nama lengkapnya. Ada yang bisa menyebutkan nama lengkapnya? Ya, coba kita ganti ya yang kayaknya kalau nggak ditunjuk mah nggak ini ya. Ustadz Muhammad Rizal coba sudah pernah mendapati namanya? Nama lengkapnya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Nama lengkapnya Ustadz ya. Belum Ustadz, belum. Belum dapat ya. Baik. Siapa ya yang udah pernah belajar? Bu Farida udah masuk. Bu Farida silakan Bu. Untuk nama lengkap dari Al-Imam Al-Mihi, Bu. Biar sambil murojaah yang sudah pernah dipelajari. Afwan, yang saya catat ini kok singkat ya Ustadz, Syekh Nuruddin Al-Mihi. Itu masih belum lengkap ya? Belum lengkap, iya. Iya, Nuruddin Al-Mihi ya. Baik, itu dari belajar sebelumnya Ibu ya? Iya. Mungkin ketinggalan catatnya. Barangkali ya. Iya, baik. Coba kalau yang lain. Ustadz Muhammad Rizal atau Sadiman? Silakan. Ustaz. Di buku yang Anda pakai dituliskan Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi. Ada yang kurang satu tuh. Kakek beliau. Coba diulang lagi, Ustaz. Nuruddin. Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi. Masih ada yang kurang, Ustaz? Ada yang kurang ya silsilahnya itu. Ya, nanti kita coba barangkali peserta yang lain ada yang bisa menyebutkan. Ini ada yang panjang, Ustaz. Yang belum siapa ya? Ada Bu Murni. Oke, Bu Murni silakan Bu. Jarang-jarang nih. Silakan Bu. Iya. Biar cepat. Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamid bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mihi. Iya. Betul ya. Itu ya Ustaz ya. Tadi yang barangkali kurang. Anda ulangi lagi, Syekh Nuruddin Ali. Nama aslinya Ali ya. Nuruddin itu gelar ya. Cahayanya agama, Nuruddin. Ali, nama beliau Ali bin Umar. Ali bin Umar bin Hamad bin Umar lagi. Kemudian bin Naji bin Fanish ya. Al-Mihi. Ya, Al-Mihi. Ya. Langsung saja saya sebutkan untuk tahunnya beliau lahir tahun 1139 sampai 1204. Ya. Usia yang cukup panjang ya. 1139 sampai 1204 Hijriah. Nah, baik. Ya. Nah, di sini beliau Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan gurunya, menggambarkan gurunya itu ya, yang beliau talaki kepada beliau dan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Al-Imam Al-Jamzuri, memiliki kesempurnaan ya, memiliki kesempurnaan. Tapi perlu kita ketahui ya bahwa yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya kata ini atau lafaz di sini kamal ini menjadi polemik ya suatu saat di sini. Ya, jadi lafadznya di sini jadi polemik. Tapi bagaimana kalau kita setoran untuk mengambil periwayatnya gitu ya? Kadang ada sebagian Ustaz ini kalau ini diganti aja atau gimana? Enggak, jangan, karena memang dari penulisnya memang demikian ya. Zil kamali ya. Tapi nanti kalau
ketika kita menjelaskan, ya, jelaskan bahwa yang di sini dimaksud diantaranya adalah sebagian ulama, ya, mengartikan dengan dzil jamali, ya, dzil jamali, yang memiliki jamal, ya, ketampanan atau kebagusan rupa, ya, nah, seperti itu. Jadi dialihkan, karena kalau sempurna itu ya tidak ada cacat sama sekali, ya. Mulai dari fisiknya, kemudian mulai dari dari zahir, dari manusia tidak ada yang sempurna. Maka di sini jadi polemik. Makanya sebagian ulama ketika mensyarah, ya, nanti bisa dicek di beberapa syarah, khususnya yang berbahasa Arab, itu diganti dengan dzil jamali, ya. Nah, baik. Itu untuk lebih menuju kepada apa yang dimaksud. Jadi tidak terlalu berlebihan, ya. Tidak terlalu berlebihan. Kalau di sini memang agak berlebihan, ya. Kalau mubalaghah, ya, terlalu berlebihan tapi bahkan sampai sempurna. Nah, ya, seperti itu. Baik, jadi ya kalau baik, ini bait yang keempat, ya. Oke, bait berikutnya. Biar kita selesaikan mukadimahnya. Ya. Baik, arju bihi an yanfa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju bihi, aku berharap dengan manzumah ini, ya, dengan syair ini, an yanfa'atul laba, ya, para tullab, para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat. Ya, arju bihi an yanfa'atul laba. Jadi harapan beliau, kitab yang beliau susun ini, kitab yang beliau karang ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para penuntut ilmu. Ya, bukan hanya di zaman beliau tapi seterusnya, bagaimana yang sudah pernah kita jelaskan ketika di awal-awal bait, ya. Kemudian juga beliau mengharapkan wal ajra, mendapatkan balasan, al qabul, ya, diterimanya amalannya, ya. Nah, kemudian was sawab, ya, kemudian mendapatkan pahala juga, ya. Baik, kalau qabul sudah kita kita ketahui, ya, karena semua pasti ingin amalan yang diterima. Makanya ketika pagi, ya, disunahkan kita membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ini memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ajar dan thawab? Ya, ini sama-sama balasan, ya, balasan pahala, ya, balasan pahala. Akan tetapi di sini kalau secara arti sama sebetulnya, ya, tapi ternyata ada yang membedakan, ya. Ada beberapa ulama yang membedakan antara ajar dan thawab. Baik, ada kira-kira yang bisa mendefinisikan apa itu ajar, apa itu thawab, ya, atau contoh konkretnya, analoginya dengan yang ada sekarang, ya, barangkali. Kita coba siapa, ya. Ini kebanyakannya ibu-ibu, ya. Kalau yang bapaknya atau ustadznya cuma sedikit ini. Baik, kita coba, ya. Kalau Bu Suci, hadir Bu Suci Kurniawati. Ini dari Jambi, ya? Atau dari mana? Teman Bu Nadia sama Bu Murni. Halo Bu Suci? Hadir? Nah, tidak ada respon, ya. Baik, kalau gitu kita coba ganti, ya. Mudah-mudahan sih lagi menyimak, ya. Siapa lagi yang belum, ya? Bu Nurwani barangkali, Bu. Silakan, Bu. Sudah pernah mendapat, ya? Ya, ajar dan thawab, Bu. Al-ajr atau ganjaran adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada hambanya
setelah hambanya melakukan suatu amal. Kalau as-sawab, yaitu pahala, adalah pemberian dari Allah kepada hambanya tanpa menunggu hambanya melakukan amalan terlebih dahulu. Dia Contoh memberikan mudahnya pahala gimana, Bu, kepada Mbak? siapapun yang dia kehendaki. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana, Bu? Istilah mudahnya. Kalau tadi kan panjang ya. Contoh mudahnya bagaimana? Kalau misalkan kita melakukan kebaikan gitu Ustadz, maka itu ganjarannya berupa al-ajr. Kalau yang satunya itu yang as-sawab, tanpa menunggu hambanya melakukan amal terlebih dahulu, itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya gitu Ustadz, sehingga Ya. sehingga Bisa memberikan memberikan perumpamaannya? sawab. Bisa memberikan perumpamaannya yang mudah, Bu? Kalau Kehidupan itu termasuk sehari-hari, apa tidak ya Ustadz? Misalkan Ya, apa itu? amal jariah itu, tapi masih Itu beramal ya Ustadz? Itu beramal, Bu. Masih. Jadi misalkan begini Ustadz, misalkan seorang guru mengajar, Iya, oke. mengajarkan Nah, ilmu, gitu. kemudian Yang saya ilmunya inginkan gitu. diajarkan lagi kepada muridnya lagi. Nah, murid yang ke generasi kedua ini masih memberikan kiriman pahala gitu Ustadz kepada guru yang awalan gitu, walaupun tidak mengajarkan secara langsung. Begitu masuk nggak Ustadz? Tapi kan emang sudah ada jeripaya sebelumnya, Bu ya. Gimana kira-kira contoh konkretnya? Perumpamaan yang mudahnya bagaimana? Ada yang bisa memberikan usulan? Karena kalau di kitab memang begitu sih bahasanya, tapi kita pakai perumpamaan yang mudah saja lah. Ya, ada yang bisa ini memberikan idenya barangkali? Bu Subani Khalifah? Nah, barangkali Bu Subani? Ya, Masya Allah. Silakan Bu. Antara ajar dan sawab, Ibu. Barusan masuk. Oh, barusan masuk. Ya, Apa ya tadi? nggak apa-apa. Susah ini. Apa itu? Tenggelam terus susah, timbul tenggelam. Jadi keluar masuk sendiri zoomnya. Jadi Afan belum iya. Belum ini ya, belum connect ya. Ya. Iya, belum connect. Bu Suci. Bu Suci gimana Bu Suci? Ada ya nggak apa-apa Bu, nanti bisa ini lagi. Bu Suci mau ini? Ada yang disampaikan? Bentar Ustadz, anaknya nangis pula Ustadz. Oh gitu. Bayinya ini lagi ada. Boleh silakan. Ya. Yang belum siapa ya? Bu Fahima ya, Bu Fahima. Ini biar apa namanya? Biar kita saling kenal ya. Kalau cuma nyimak saja monoton ya sama kayak di YouTube ya, akhirnya nonton aja jadi. Ya Bu Fahima silakan. Bisa ngasih contoh perumpamaan yang mudah antara ajar dan sawab, Bu. Kalau definisinya di kitab seperti tadi yang disebutkan ya. Nah, Bu Nurwaini, tapi punya nggak perumpamaan yang mudahnya? Silakan. Belum paham tadi bedanya apa Ustadz? Kalau belum dikasih perumpamaan masih bingung ya Bu ya. Oke. Nah, udah deh, coba Bu Nadia kira-kira punya perumpamaan nggak Bu? Bedanya ajar dengan sawab Bu. Silakan Bu. Mungkin ya Ustadz analoginya, kalau misalnya orang tua nyuruh anaknya nyuci piring, nanti mama kasih uang ya, habis kamu nyuci piring, itu mungkin ajar setelah melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalnya orang tua tiba-tiba ngebeliin baju tanpa anaknya minta, itu mungkin namanya sawab Ustadz, karena ibunya sayang gitu sama anaknya. Mungkin seperti itu Ustadz. Nah, itu ya. Udah mulai agak nyambung barangkali yang lain ya. Jadi perumpamannya seperti itu. Atau istilah mudahnya gini lah ya. Seorang karyawan. Ya, hampir mirip sih Bu ya. Dan kalau tadi kan antara anak dan orang tua. Ini seorang karyawan ya. Karyawan kan kalau bekerja di perusahaan itu kan memang benar-benar kerja ya.
Artinya ketika dia bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dia akan mendapatkan gaji sebagaimana akad pertama ya, ketika masuk. Misalkan digaji sekian juta, gitu ya. Taruhlah gaji misalkan 3 juta, ya. Dengan ketentuan kerja sekian jam, ya. Maka hasil yang dia dapatkan 3 juta itu namanya ajar. Makanya sebagian mengistilahkan ajar itu dengan apa? Gaji. Nah, gitu ya. Udah gajian nih, udah dapat ujroh belum? Nah gitu, sebagian ada yang bilang gitu, ujroh, ajar ya, gaji. Nah, kalau as-sawab itu apa? As-sawab itu bonus, Bu, ya. Satu-satu semuanya ya. As-sawab itu bonus. Terkadang ini bosnya kan ngelihat karyawannya ini bagus nih kerjanya, kinerjanya bagus nih, bahkan ketika dia jadi sales marketing penjualannya meningkat gitu kan. Tapi tetap jam kerjanya dia masih segitu ya. Cuman dia punya nilai lebih. Akhirnya diberikan apa? Bonus. Nah, bonus itu namanya as-sawab. Betul tadi, kasih sayang ya. Kasih sayang ini seneng gitu ya. Seneng karena melihat karyawan ini bagus nih, kinerjanya bagus dan grafiknya naik, maka dia diberikan bonus tambahan. Nah, dikasih tunjangan. Nah, gitu ya. Itu namanya as-sawab. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita beramal, maka kita diberikan pahala. Misalkan puasa dijanjikan dengan pahala ini gitu ya. Nah, kemudian sholat dijanjikan dengan pahala ini. Itu ajar ya. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke surga. Makanya banyak para ulama mengatakan sebenarnya kalau kita berdasarkan amalan itu nggak cukup untuk memasukkan kita ke surga. Ya, tapi karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, sehingga walaupun amalannya sedikit tapi ya bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu adalah namanya bonus ya. Itulah as-sawab. Jadi kalau bahasa terjemah mudahnya Ibu ya. Nah, tadi atau satu-satu semuanya, kalau untuk ajar itu gaji, as-sawab itu bonus. Mudah ya insyaallah ya. Nah, memahaminya seperti itu. Baik. Atau ada yang menyanggah barangkali atau ada nambahin silakan. Ya, ajar itu gaji, sawab itu bonus ya. Ibaratnya karyawan begitu. Atau seperti tadi yang Bu Nadia juga boleh ya. Ya, tapi istilah yang mudah saja ya. Baik. Sudah paham mudah-mudahan ya, satu-satu semuanya. Baik. Kalau gitu ini pesertanya sudah berapa? Alhamdulillah sudah 21 ya. Baik, tapi masih banyak yang belum masuk. Ya, Bu Jua ada yang mau disampaikan, Bu? Nggak ada, nggak jadi. Ya, kira-kira ada yang disampaikan ya. Baik, tapi nanti nggak apa-apa kalau misalkan ada interupsi ya, nambahin gitu boleh, silakan ya. Tapi sementara mungkin sampai ini dulu untuk mukaddimahnya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan inti dari Tuhfatul Atfal ini. 3 pertemuan masih ngebahas mukaddimah ya. Nah, mudah-mudahan nanti cukup lah, insya Allah. Baik, tapi mukaddimah ini penting supaya nanti ada persiapan atau gambaran ketika akan masuk ke bahasan inti Tuhfatul Atfal ya. Nah, sehingga paham nanti apa yang diinginkan dan apa hasil yang ingin dicapai sehingga kita sudah mempersiapkan ya. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan inti. Bu Nadia silakan. Sudah disiapkan ya Bu ya. Bait yang ke-6 ya. Baik. Oh, langsung ke ini ya Bu ya, Linuni ya Bu ya. Kalau judulnya enggak ya Bu ya? Enggak Ustadz, Afwan judulnya. Enggak. Iya. Iya, enggak apa-apa deh. Baik, judulnya mungkin bisa Ustadz lihat langsung ya di situ, di bukunya. Barangkali juga ada yang sudah diterjemah. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin ya. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ya, itu diberikan judul oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkam itu hukum-hukum artinya ya. Nun sakinah, nun sukun. Ya. Nun sukun. Di banyak buku tajwid ini sedikit sedikit supaya meletakkan pada jalurnya lagi ya. Enggak salah sebetulnya ya. Banyak istilahnya dengan nun mati ya. Nun mati. Baik. Kalau untuk anak pribadi lebih senang dengan menggunakan nun sukun atau mau sesuai aslinya nun sakinah ya.
Ya, nggak ada salahnya mau pakai nun mati, ya. Cuman kalau mati itu kan bahasa Arabnya apa sih? Ya, nun maut ya. Nunul maut itu ya. Ya, mati gitu. Dan mati itu ya sudah artinya udah benar-benar nggak ada ini lagi gitu ya, nggak ada nyawa kan gitu ya. Nun mati. Nah, maka mungkin yang lebih pas ya nun sakinah, sukun. Sukun itu apa namanya, diam artinya ya. Sukun itu sama dengan sakata yaskutu ya, sakana yaskunu, sama hampir mirip ya, artinya diam gitu, berdiam. Nah, kenapa kok lebih pasnya dikatakan ini? Karena memang nunnya diam ya, an gitu, masuk diam lagi di makhrajnya gitu. Sementara kalau mati itu kan tewas ya, Bu ya. Kenapa nggak dinamakan nun tewas saja? Itu ya, karena lebih senang menggunakan nun sakinah ya. Kalau nun mati itu ya apa namanya, istilah di Indonesia ya. Nanti kita akan mengenal sedikit-sedikit istilah-istilah yang ada di Indonesia ya, Bu ya. Yang itu memang kearifan budaya lokal ya. Kalau di kitab-kitab nggak ada, tapi di Indonesia ada istilahnya ya. Nanti kita akan bahas ya. Atau nanti beberapa mungkin kita akan jadikan tugas ya, meneliti terkait dengan beberapa istilah yang kok kalau di kita berbahasa Arabnya nggak ada gitu, tapi di ininya di apa buku tajwid yang berbahasa Indonesia kok ada gitu ya. Nah, termasuk diantaranya nun mati ini ya, nun mati. Baik, kalau melihat dari buku-buku terdahulu ya kalau di kita ya buku-buku yang sudah cukup tua, memang kalau yang sudah berbahasa Indonesia memang kebanyakannya menggunakan nun mati ya. Nah, baik, tapi kita kembalikan saja ke yang lebih pas ya. Jadi tidak salah, tapi kita menggunakan istilah yang lebih pasnya nun sukun, nun yang diam. Artinya dia kembali ke makhrajnya, diam gitu ya. Nah, makanya ketika sukun itu dia itu apa namanya? Tasaddum, tek ya, bertabrakan, artinya masuk lagi ke dalam makhrajnya gitu ya. Kalau berharokat dia tabaun, ya menjauh dari makhrajnya. Makanya dia gerak dikatakannya ya. Ketika masuk lagi ke makhrajnya, diam. Nah, seperti itu. Maka lebih pasnya adalah sukun atau sakinah sebagaimana yang diistilahkan oleh para ulama. Ya, baik, itu terkait dengan penamaan nun sukun ya. Nun sukun supaya lebih pas ya. Kemudian wat tanwin dan juga tanwin. Jadi kita akan membahas sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun ya, atau tadi di buku bahasa Indonesia yang ada nun mati gitu ya. Nun mati atau nun tewas atau nun wafat ya, terserah lah mau apa ya. Namakan masing-masing ya. Ya, kalau ana pakainya nun sukun aja ya, nun sakinah. Wat tanwin dan juga tanwin ya. Baik. Jadi setiap huruf hijaiyah ya, bila bertemu ya satu sama lain ya, itu memang ada menghasilkan beberapa ketentuan ya. Ya, huruf hijaiyah ketika saling bertemu nanti akan ada ketentuan. Nah, sekarang yang kita akan pertemukan itu adalah nun ya, khususnya nun sukun, kemudian tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Nah, ini akan menghasilkan beberapa hukum ya. Akan menghasilkan beberapa hukum ya. Nah, ini yang biasanya disebutnya dengan sifat aridhah atau sifat dalam kondisi tertentu. Nanti kalau kita membahas sifatul huruf, khususnya di Muqaddimah Jazariyah, kita akan mengenal adanya dua sifat ya. Tapi kemarin juga kalau nggak salah sudah kita singgung berkaitan dengan definisi tajwid ya. Definisi tajwid ya. Nanti ada haqqul harf, kemudian mustahaqqul harf. Haqqul harf itu sifat lazimah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf itu. Nah, kemudian ada juga sifat aridhah, sifat yang terkadang muncul dalam kondisi tertentu, khususnya pertemuan dengan huruf yang lain. Maka di sini ahkamun nunis sakinah wa tanwin itu kita akan membahas berkaitan dengan sifat aridhah yang terkadang muncul ya. Maka hukum ini sebetulnya namanya memang demikian, tapi sifatnya ya
termasuk dari sifat aridhah, sifat yang datang pada kondisi tertentu. Nun sukun kalau bertemu dengan ba jadi apa? Nah, gitu kan. Akhirnya punya nama sendiri kan. Nah, itu namanya sifat aridhah. Tapi ketika nun sukun bertemu dengan ta, nah itu sudah beda. Ya, nun sukun bertemu dengan hamzah, beda lagi. Nah, gitu ya. Nun sukun bertemu ba nanti jadinya qalb atau biasa disebut iqlab gitu ya. Nah, nun sukun bertemu dengan ta ya. Nun sukun bertemu dengan ta apa? Jadinya ikhfa. Nah, gitu ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan hamzah jadi apa? Izhar. Nah, ternyata beda-beda. Itu namanya sifat aridhah. Jadi sifat yang muncul ya pada keadaan tertentu. Ya, tadi ketika bertemu dengan huruf ini jadi ini. Ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf ini jadi ini. Nah, itu namanya sifat aridhah ya. Baik, ini sekilas. Nanti mudah-mudahan kalau pas masuk jazari kita bisa akan bahas lebih lanjut terkait dengan sifat aridhah. Dan memang kebanyakan dalam Tuhfatul Atfal ini kita hanya membahas sifat aridhah. Ya. Jadi sifat aridhah yang kita bahas dalam Tuhfatul Atfal ini, bukan sifat lazimah. Sifat lazimah nanti lebih lengkap ada di pembahasan Muqaddimah Jazariyah. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa membahasnya juga nanti. Baik. Itu terkait dengan pertemuan huruf hijaiyah satu dengan yang lain, dan kita fokuskan nun sukun ya yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain ya. Baik. Nah, kemudian di sini ternyata disebutkan ya nun sukun kemudian tanwin. Nah, itu disebutnya terpisah ya. Disebutnya terpisah. Ya. Baik, mungkin kita akan coba ya menggali lebih jauh ya terkait dengan apa sih nun sukun itu dan apa sih tanwin itu ya. Nah, baik, kita akan coba ya semampunya saja, nggak apa-apa. Nanti kita akan sebutkan ya dari beberapa referensi yang ada. Baik, kita coba yang belum siapa ya, misalkan Bu Sartika, bisa Bu? Bu Sartika Gusmanita. Silakan, ada hadir. Ya, supaya nggak terlalu ngantuk. Kadang-kadang kalau udah malam satu arah pasti ngantuk ya. Nah, gitu. Makanya Anda lebih suka memang untuk penyampaiannya di Zoom atau Google Meet yang bisa interaktif ya. Bu Sartika, gimana? Suara saya terdengar? Ya, sepertinya belum ada respon ya. Bu Rika, nah, ada? Ada, Bu Ustaz. Rika ada? Ya. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ibu. Kayaknya baru sekarang ya ditanya Ibu ya. Belum tahu, Ustaz. Sebelumnya kayaknya belum ya. Belum tahu ya? Ya, sebelumnya belum pernah mempelajari apa tuh nun sukun dan tanwin Ibu, belum? Belum Ibu ya? Putus, Ustaz, Afwan. Halo Ibu? Oh, putus-putus suaranya. Sebelumnya belum pernah ngebahas apa itu nun sukun dan tanwin, belum ya, Bu ya? Ya, suara di saya yang putus-putus, apa yang di sana Ibu ya? Baik. Ya udah nggak apa-apa Ibu. Ya, kalau misalkan belum. Baik, Bu Alfiah coba Bu. Kemana tadi? Hilang lagi ya? Baik. Bu Arti barangkali, Bu Arti. Bu Arti Suherti. Ada yang keluar masuk ini ya. Aman. Sinyalnya kurang bagus atau gimana barangkali? Ya, Bu Arti silakan. Barangkali ada Saya coba jawab. masukan terkait. Silakan Bu. Kalau nun sukun itu adalah nun yang kosong dari harokat. Nun yang kosong dari harokat. Ya. Sudah itu saja. Iya.
Jadi tandanya itu di kedua bibir, tandanya adalah tetapnya di kedua bibir ketika mengucapkannya gitu. Tetapnya di kedua bibir ketika mengucapkannya. Iya. Ya. Itu. Kalau tanwin, Bu? Kalau tanwin gimana, Bu? Kalau tanwin itu merupakan nun sukun tambahan kali ya, Tat ya? Nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan. Maksudnya Ya. tambahan gimana, Bu? Kalau Nun sukun harokat tambahan. itu ada, kalau tanwin itu kan harokatnya ada 2. Jadi kita membacanya ada tambahan nun sukunnya gitu. Iya, itu aja. Tambahan nun sukunnya. Ini Ibu dari mana nih? Iya. Ibu itu pendapat sendiri atau nukil dari yang lain? Enggak, saya ini sendiri aja, ngebayangin sendiri aja. Oh iya, Masya Allah ya. Iya. Hebat. Ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Iya. Kita coba korelasikan dengan yang lain. Ya. Barakallahu fiik berarti ya. Syukur. Yang lain barangkali ada yang ingin melengkapi. Kira-kira sudah paham belum tadi yang sama Bu Arti ya? Nun yang kosong, nun sukun itu huruf nun yang kosong dari harokat. Kalau tanwin itu apa tadi? Nun tambahan ya. Baik. Barangkali ada yang lain. Siapa yang belum ya? Bu Nora Mardialisa. Silakan Bu, ada di tempat, dengar suaranya. Bagaimana Bu? Tidak ada respon? Oh, Bu, barangkali mau ini. Saya coba jawab, boleh Ustaz? Ya, saya undang Ustaz. Oke, silakan Bu Fatia. Kalau dulu, sebentar Bu Fatia. Sebentar Bu Fatia, Bu Tati dulu coba. Silakan Bu Tati. Melengkapi barangkali yang tadi. Iya, untuk definisi nun mati itu adalah nun yang tidak berharokat, yang Ya, lafal Bu, ya. dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah. Jadi baik wasol maupun wakof. Masya Allah. Iya. Nun yang tidak berharokat, yang lafad dan tulisannya tetap ada ya. Artinya diucapkan ada, tulisan juga ada gitu ya. Baik wakof maupun Gitu ya, Bu, wasol. ya? Ya, baik. Mau wasol, an juga ya. Kemudian juga ada tulisannya juga gitu ya, nunnya. Wakof juga alamin, min juga tetap ya nunnya. Iya. Ya, oke. Bersukun. Kalau tanwin apa Bu? Kalau tanwin? Bunyi nun mati atau nun sukun atau nun sakinah yang tidak Sukun tertulis. aja lah ya. Ya. Nanti nun tewasan ya. Iya. Ya, silakan. Atau ya bunyi nun sukun yang tidak tertulis, yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasol, Ustaz. Artinya ia hanya sebagai suara tambahan saja, Ustaz. Oke. Berarti dia terucap tapi tidak tertulis gitu ya, Bu, ya, singkatnya ya. Ya. Ya, terucap tapi tidak tertulis. Tidak tertulis seperti tadi nun sukun gitu. Dan dia bisa terlihat ketika wasol gitu ya. Ya, terlihat ketika dia wasol. Oke, ini udah dapat poinnya. Dari mana Ibu nih nukilannya, Bu? Ana baca Atau pendapat sendiri? Enggak. Kitab metode Maisurah yang Ana beli di Ustaz. Di buku. Yang Ana baca. Aduh, udah dapat dapurnya. Iya. Baik. Atau ada yang mau melengkapi yang lain? Ya. Barakallahu fiik, Bu Tati ya. Bu Fatia tadi? Ya, saya ini mah pendapat saya sendiri, Ustaz. Kalau ya, nggak apa-apa ya. Tanwin. Ya, Ustaz. Silakan, Bu Fatia. Kalau tanwin itu masuknya ke dalam harokat. Tanda baca harokat, dia bisa
berada pada semua huruf hijaiyah. Kalau tanwin, Ustaz. Kalau nun mati, itu huruf nun yang tadi ya, yang bertanda sukun. Ini dia bukan, dia tidak sama dengan tanwin, walaupun fungsinya mungkin hampir sama. Seperti itu, Ustaz. Afwan. Ini pendapat saya sendiri, Ustaz. Baik, baik. Ya, alhamdulillah. Ada yang lain yang mau melengkapi lagi? Kalau nggak ada ya sudah kita simpulkan saja. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ana boleh mencoba, Ustaz? Boleh, Ana silakan Bu mencoba, Subhane. Ustaz? Ya, silakan Bu. Boleh mencoba? Boleh, silakan Bu Subhane. Oh iya. Silakan Bu. Baik, Ustaz. Perbedaan antara nun sukun, nun sakinah atau nun sukun dengan tanwin. Kalau nun sukun itu memiliki bentuk yaitu huruf nun. Sedangkan kalau tanwin itu merupakan perbedaan nun ya, Bu, ya? zaidah atau tambahan. Oh iya, tadi gimana, Ustaz? Iya. Perbedaan. Kita masih ngebahas apa itu nun sukun, apa itu tanwin gitu aja, Bu. Oh gitu. Ya kalau nun sukun itu Iya. ini mempunyai bentuk. Nun sukun mempunyai bentuk. Sedangkan tanwin itu nun sakinah. Ya, kalau tanwin sakinah zaidah atau tambahan. Iya. Yang digunakan orang-orang Arab gitu pada kata ketika wasol. Oke, siap. Oke. Ya, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, Bu Subhani ya. Mau nambahi langsung perbedaan ya. Kita belum membahas perbedaan ya, Bu ya. Iya, kita baru membahas apa itu nun sukun, apa itu tanwin ya. Nah, baik, nggak apa-apa, tapi sudah nanti kita insya Allah akan masuk juga ke situ ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau menyimpulkan? Sudah cukup ya? Nggak ada lagi sepertinya. Baik. Bu Subhani barangkali mic-nya di-mute dulu, Bu. Agak ini, ada feedback ya suaranya. Ya. Baik, jadi dari kesimpulannya tadi, ya intinya nun sukun itu adalah ya nun yang ada lafadznya atau terucap, ya, kemudian dia tidak tertulis, ya, intinya itu, baik wasal maupun waqaf, ya. Nah ini disebutkan di dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid ya, ta'rifun nun sakinah, ya, nun yang tidak berharokat, ya, laisa biharokat, ya. Nah, kemudian bil lafadz wa bil kitabah, ya, dalam tulisannya ya tetap ada sebut ya, dalam kondisi wasal maupun waqaf, ya. Kemudian tanwin yaitu bunyi nun sukun. Nah ini nanti penting ya, ketika kita akan membahas beberapa hukum nanti, apa sih itu tanwin? Nah, ini penting. Tanwin adalah bunyi nun sukun, bunyinya saja, ya. Nah, bunyinya berarti terucap, ya, tapi tidak tertulis. Dan ingat tadi ya, keberadaannya hanya ketika wasol saja. Ya, baik, berarti bunyi nun sukun, ya, yang terucap tapi tidak tertulis dan ada terlihat ketika dia wasol, kondisi wasol, bukan waqaf, artinya bukan di akhir. Karena nanti kita akan mengenal kata tanwin, nanti bunyinya jadi apa ya, hukum mater sendiri kan gitu kan. Misalkan kalau yang kasrotain juga sama, nanti ada ketentuannya sendiri. Domaten pun sudah sama ya. Demikian ya. Baik, jadi kesimpulannya nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, ya. Terdapat lafadznya tapi terdapat lafadz dan tulisannya baik ketika wasal maupun waqaf. Ulangi lagi, nun yang tidak berharokat, ada lafadznya dan tulisannya
baik ketika wasol maupun waqaf, nun sukun. Kemudian kalau tanwin adalah bunyi nun sukun ya yang terucap akan tetapi tidak tertulis dan ada hanya saat wasal saja. Ya. Baik, sudah itu udah ana ulang-ulang berkali-kali ya. Mudah-mudahan bisa disimak ya yang lainnya. Baik, itu definisi dari nun sukun dan juga definisi dari tanwin ya. Baik. Aslinya memang namanya nun sukun ya. Tapi karena dia jadi sifat ya, nun sakin, nun yang sakin, diam ya. Nah, maka biasa disebut dengan nun sakinah. Ahkamu nun sakinah. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti nun maftuhah, nun maksurah karena semua huruf itu dijadikan muannas ya. Ya, alif ziyadah. Alif dan yang lain-lainnya ya. Jadi semua huruf itu teranggap sebagai muannas ya. Baik, seperti itu. Kemudian sekarang perbedaan dari nun sukun dan tanwin ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung ya. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Ini sebenarnya banyak ya perbedaannya ya. Barangkali ada yang mau merangkumkan ya. Kita coba siapa yang belum ya. Coba deh Ustadz Setio bisa menyimpulkan Ustadz perbedaannya. Satu, nun sukun begini, tanwin begini. Baik, iya Ustadz. Karena jawab sebisa anak aja. Silakan ya. Baik. Ada berapa perbedaan kira-kira? Kalau persamaan nggak usah kita bahas ya. Namanya Kalau sama ya sama-sama. Perbedaan insya Allah ada 6. 6 ya. Oke, silakan sebutkan satu. Yang pertama asli dan tidak asli. Kalau nun sakinah itu dia asli apanya hurufnya ya karena dia adalah salah satu dari huruf hijaiyah. Kalau tanwin dia adalah dobet tambahan karena pada zaman Rasulullah itu dulu tidak ada dobet ya, huruf kosongan semuanya. Huruf gundul ya. Terus yang kedua perbedaannya itu persamaannya nggak sesat ya? Nggak usah lah, Set. Kalau sama kan sama-sama bunyinya. Sama-sama bunyi nun ya. Iya. Iya. Perbedaannya terus. Perbedaannya aja. Ya, tadi kan udah ya. Yang pertama. Pertama, asli dan tidak asli. Asli itu nun sukun, ada ya tulisannya. Ya, kemudian kalau tanwin tidak asli ya. Karena memang tidak tertulis ya. Tidak ada rasulnya. Oke. Yang lain, Set? Tadi katanya ada 6. Yang kedua apa? Apa namanya? Karena acak aja Set ya. Terus silakan. Di tengah kata perbedaannya. Kalau nun sakinah ada di tengah kata. Contohnya an'amta. Ada di tengah kata, namun kalau tanwin tidak ada di tengah kata. Dia adanya di akhir kata. Oke. Terus nun sukun bisa di akhir kata nggak, Ustaz? Kalau nun sukun bisa di akhir kata. Berarti bisa di tengah, bisa di akhir ya? Iya. Ini yang perbedaannya. Kalau nun sukun bisa di semua. Kecuali di awal kata nggak bisa. Karena kalau jangan bilang semuanya. Awal sukun. Iya. Oke. Jadi kedua, nun sukun itu bisa berada di tengah dan bisa berada di akhir. Sementara kalau tanwin hanya berada di akhir saja ya. Akhir kata ya. Oke. Ya. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga itu dia perbedaannya di apa lagi ya? Sebentar. Tadi sudah tertulis. Oh ya, tertulis dan tidak tertulis. Ya, hampir mirip seperti asli dan tidak asli ya. Iya. Oke.
Ya, berarti kalau nun sukun tertulis, tanwin tidak tertulis. Tidak tertulis. Atau tidak ada rosemnya. Ya, kalau nun sukun ada rosemnya, kalau tanwin tidak ada rosemnya. Sampai di sini paham satu-satu semuanya ya, rosem itu. Rosem itu ibaratnya batangan ya. Kalau sebagian orang bilang batangan. Kalau saya biasanya pokoknya selain harokat dan juga tanda baca, kemudian juga selain kepala ain yang biasa kita bilang hamzah ya, maka itu semuanya adalah rosem ya. Jadi selain yang itu berarti rosem. Baik, silakan Sad. Sudah 3 ya? 3 apa 2? 3. Asli Oke, tidak yang asli. keempat. Terus tidak tertulis sama Yang tadi. lain bisa, oke. Yang lain bisa sambil dicatat ya. Silakan yang berikutnya, yang keempat. Keempat, wakof, ketika wakof. Ketika apa itu? Kalau nun sakinah, ketika wakof, apa namanya, nunnya tetap ada Ustaz ya. Sebentar, ini dulu agak lupa. Atau ada yang mau melengkapi Ustaz Setio, silakan. Biar pas kata-katanya. Izin Ustaz. Ya, silakan. Nun sukun dia berada pada kondisi wakaf ataupun wasol. Kalau tanwin hanya berada pada kondisi wakaf. Ya. Wakaf dan wasol. Kalau tanwin hanya berada pada kondisi wasol, tidak berada pada kondisi wakaf. Tapi kalau tanwin dibaca ketika wasol. Sebentar ya, Bu, sebentar. Nun sukun atau sakinah dibaca ketika wakaf dan wasol. Sedangkan tanwin dibaca ketika wasol saja. Ketika wasol saja, ya. Oke, sebagaimana definisinya tadi ya. Oke, tadi Ustadz Diman gimana tadi? Sama Ustadz. Bisa diulang lagi Ustadz Diman? Bisa Ustadz. Ya, Nun sukun, halo Ustadz, kedengaran? Ya, kedengaran. Nun sukun berada pada kondisi wakaf ataupun wasol. Sedangkan tanwin hanya berada pada kondisi wasol. Tanwin hanya berada pada kondisi wasol ya. Ya, hampir sama seperti Bu Subani ya tadi ya. Yes. Oke, ya. Tadi kesimpulannya yang keempat, ya nun sukun bisa terdapat pada kondisi wasol maupun wakaf itu saja. Nah, kalau tanwin dia ada atau terlihat hanya pada kondisi wasol saja ya. Seperti itu saja. Ya, sama seperti Bu Subani tadi. Ya, intinya seperti itu. Baik. Ustadz Setio tadi kan bilang 6 nih, baru 4 nih Ustadz. Gimana Ustadz yang berikutnya? Masih ada nambah lagi enggak? Anak Ustadz Setio? Sudah ini. Oh iya Ustadz. Iya. Silakan. Yang kelima apa Ustadz? Fi'il, kata kerja. Kalau di nun sakinah itu ada di an'amta. Kalau di tanwin tidak ada. Atau kalau di bukunya Seforobi ini pengecualian ya, kata Seforobi di kata layakunan dan lanasfa'an untuk seluruh qiraat. Ya, serta mungkin, apa namanya? Untuk pengecualiannya nanti aja Ustadz. Kita global aja dulu biar nggak pusing. Ya. Baik, intinya nun sukun itu terdapat pada apa, Ustadz? Kita kenal kalau belajar nahwu itu kan ada 3 unsur ya, isim, fi'il, harf. Iya. Nun sukun terdapat pada apa? Nun sukun terdapat pada fi'il dan harf. Isim ada nggak? Isim nggak ada. Nun sukun nggak ada? Isim ada. Isim ada. Isim ada apa? Ya, berarti ini ngelihatnya dari sisi nahwu ya. Ya, iya. Mungkin kalau yang belum pernah belajar, mungkin nanti bisa sedikit mengenal dulu apa itu isim. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, harf itu kata bantu ya.
terjemahan mudahnya begitu. Baik. Jadi tadi nun sukun terdapat pada isim, kata benda, terdapat pada fi'il, kata kerja, atau terdapat pada harf, kata bantu. Oke, sekarang kalau tanwin. Kalau tanwin ya, tanwin terdapat hanya pada isim. Hanya pada isim. Fi'il tidak ada tanwin ya? Tidak ada. Harf tidak ada tanwin ya? Oke. Tidak ada. Global aja dulu, Sat. Nanti kalau dirinci, gampang nanti. Pelan-pelan aja ya. Oke, jadi itu satu-satu semuanya. Betul. Yang kelima ya, satu-satu ya. Yang kelima, untuk nun sukun bisa terdapat pada semua unsur bahasa Arab ya, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, harf, kata bantu. Ya, contoh-contohnya, ya misalkan kalau isim apa satu ya contohnya? Kalau isim, yang di Quran apa nggak di Quran, Sat? Bebas lah, terserah. Kalau bagusnya sih di Quran. Kalau yang di Quran yang anak tahu contohnya ini an'amta. Kalau yang apa? Kalau isim dunia. Oke, dunia ya, yang artinya dunia ya. Dunya, ada nunnya ya? Ada. Kemudian ada apa? Fi'il an'amta. Ya. Engkau beri nikmat. Kata kerja ya. Nah, kemudian kalau harf apa, Set? Min. Kalau min kan min. Dia Arab ya. Min ya. Ya, min, an juga sama ya. Min an. Jadi nun sukun terdapat pada isim, fi'il, dan harf. Ya, kemudian kalau tanwin hanya terdapat pada isim saja, Sat ya. Iya. Ya, baik. Contohnya apa, Sat? Contohnya basirun. Basirun. Ya, oke. Basirun ya. Doma tanwin ya di situ ya. Iya. Iya. Baik. Nanti pengecualiannya gampang. Di lain waktu saja ya. Nah, karena memang berkaitan dengan qiraat juga nantinya. Oke. Kemudian yang keenam, Sat. Ada lagi? Yang keenam kan tadi udah. Ini yang keenam. Yang keenam, yang kelimanya kan ini fiil. Yang keenamnya kata bantu, harf. Oh, berarti kalau gitu 5 aja lah ya, biar simple. Karena isim fiil harf itu 3 unsur dalam satu kesatuan apa namanya kalimah ya. Ya, kalimah itu kata. Kata dalam bahasa Arab itu ada kata benda, kata kerja, dan kata bantu gitu saja. Iya. Nah, oke, jadi poin kelima aja. Berarti sudah 5 aja ya. 5 aja. Baik. Diulang lagi, Sat. Yang pertama tadi. Yang pertama asli tidak asli. Nun sukun asli, tanwin tidak asli. Yang kedua. Tertulis tidak tertulis. Nun sukun tertulis, tanwin tidak tertulis. Atau rosem ya. Nun sukun ada rosemnya, tanwin tidak ada rosemnya. Biar lebih pas lagi. Yang ketiga. Wakof dan wasol. Kalau wakof ya, nun sukun terdapat pada wasol dan wakof. Iya, kalau tanwin hanya terdapat atau terlihat ketika wasol saja. Yang keempat. Tengah kata. Dan tidak ada di tengah kata. Nun sukun terdapat di tengah dan di akhir kata. Sementara kalau tanwin berada di akhir kata. Yang kelima. Yang kelima, isim, fi'il, harf. Nun sukun terdapat pada isim, fi'il, dan harf. Tanwin hanya terdapat pada isim saja. Oke, sudah ya. Oh, cukup, itu aja lah ya. Kita rangkumkan dari berbagai macam versi ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Baik, itu perbedaannya satu saja. Sampai di sini ada yang masih belum paham terkait perbedaannya? Atau contohnya barangkali ini nggak paham, ini maksudnya yang mana sih? Tadi yang poin ini gitu ya. Jadi kita rangkumkan ada 5 perbedaan. Kalau di kitab-kitab itu biasanya macam-macam ya. Tapi yang lebih simple dan mencakup semuanya hanya 5 saja itu. Ya.
Kalau pengecualiannya nanti gampang di kesempatan yang lain ya, supaya nggak terlalu bingung. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti sedikit lagi ya. Tadi karena agak mundur waktunya, mungkin kita paskan sampai 9:30 ya, Bu Murni dan Bu Nadia ya. Berarti sekitar 5 menitan lagi ya. Baik, gitu ya, Bu Nadia, betul? Ya Takut Ustaz, kemalaman juga ya ya. Ustaz. Iya, baik. Ya. Linnuni intaskun walitanwini. Silakan Bu di ini, Bu. Ya sudah ya. Ya, alhamdulillah. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ya. Baik, langsung ininya saja mananya. Kalau untuk perkataannya silakan dilihat sendiri. Jadi nun sukun dan juga tanwin ya memiliki 4 hukum. Ya, beliau menggunakan versi 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku ya, maka pelajarilah apa yang akan saya jelaskan. Nah, gitu. Fakhudh tabyini. Baik, beliau menggunakan versi 4 hukum saja. Yaitu apa saja? 4 hukum berarti ada izhar, idgham, ikhfa, dan iklab ya, sebagaimana beliau nanti jelaskan seperti itu ya. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ya. Baik, ada 4. Tapi bisa juga kita katakan 3 ya. Nah, jadi kita ringkas saja. Yaitu 3, yang pertama izhar, kemudian idgham, kemudian ikhfa. Bisa sebetulnya diringkas itu ya. Terus iklabnya mana? Iklabnya sebenarnya ikhfa ya. Karena ikhfa dan iklab hampir ada kemiripan ya. Buktinya nanti kalau kita membahas ikhfa syafawi dengan iklab itu ada kesamaan. Intinya sama-sama disamarkan bunyinya akhirnya. Ya. Artinya ketika membaca iklab kan nun sukun diubah menjadi bunyi mim ketika bertemu dengan ba. Kemudian mimnya disamarkan. Berarti intinya ikhfa juga. Ya, jadi bisa kita katakan 3, izhar, idgham, dan ikhfa. Ini diantaranya disebutkan oleh Syekh Ghanim Qaduri. Ya, Syekh Ghanim Qaduri menyebutkan hanya 3 saja. Nun sukun atau tanwin memiliki 3 hukum. Kemudian 4 ini ya yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri ya. 4 hukum. Nah, kemudian diperjelas oleh Syekh Ghanim Qaduri, ada izhar, idgham, ikhfa, dan juga iklab, dipisah sendiri iklabnya. Tapi juga bisa kita katakan 5 ya, satu-satu semuanya. Bisa kita katakan 5 hukum. Ya. Ini terkait dengan penyebutan arba'u ahkamin ya. Nah, bisa juga kita katakan khamsatu ahkamin, 5 hukum. Ya. Yaitu apa? Izhar, perhatikan ya, izhar, idgham bi gunnah, yang keduanya, yang ketiganya idgham bila gunnah, ya. Keempatnya ikhfa, baru kelimanya iklab. Nah, kalau di sini idghamnya dibagi 2 langsung, bi gunnah dan bila gunnah sendiri, ya. Sehingga jadi 5, ya. Sehingga menjadi 5. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau At-Tamhid. Beliau membagi menjadi 5 satu-satu. Ya. Kalau Imam Al-Jamzuri 4, kalau Imam Ibnul Jazari dalam At-Tamhid menjadi 5. Ya, khamsatu ahkamin. Ya. Tapi ternyata juga di kitab yang lain ada menyebutkan dengan 6 hukum. Ya. Ya, jadi sittu ahkamin ya, 6 hukum. Pembagiannya bagaimana? Diperhatikan satu-satu. Yang pertama izhar. Ya. Yang pertama izhar. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah fin nun wal mim. Idgham bi gunnah pada nun dan mim. Kemudian yang ketiga idgham bi gunnah fil waw wal ya. Idgham bi gunnah pada waw dan ya, ini dipisah. Memang karena nanti ada sedikit perbedaan. Kemudian yang keempat idgham bila gunnah. Jadi di sini yang dibagi adalah idgham bi gunnahnya ya, baru kemudian idgham bila gunnah. Kemudian yang kelima ikhfa dan yang keenam iklab. Nah, ulangi lagi, ada yang membagi menjadi 6,
6 hukum: izhar, idgham bigunnah pada nun dan mim. Yang ketiganya idgham bigunnah pada waw dan ya. Yang keempat idgham bila gunnah. Kemudian yang kelima ikhfa. Kemudian yang keenam iklab. Ya, nah ini ada di antaranya disebutkan di kitab Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah li Tajwidil Quran. Karya Al-Imam Maki Al-Qaisi. Imam Maki Al-Qaisi ini, ya Ustaz-ustaz semuanya, beliau kalau menyebutkan itu detail banget, banyak sekali. Contohnya nanti ketika membahas Muqaddimah Jazari ya. Muqaddimah Jazari kan simpel ya. Makharijul hurufi 17. Kemudian juga sifat juga kurang lebih sama segitu. Tapi ketika kita melihat kitab Ar-Ri'ayah, kitab dahulu ini, ya sebelum zaman Al-Imam Jazari, beliau sampai menyebutkan 44 sifat. Banyak sekali 44 sifat ya. Entah ini sifat apa aja, tapi nanti yang versi muhaqqiqin yaitu Al-Imam Jazari sampai ke kita sekarang eranya adalah menggunakan itu ya. Baik, nah termasuk di sini pembagian dari hukum nun sukun dan tanwin. Beliau membagi menjadi 6 hukum ya. Baik, itu ada di kitab Ar-Ri'ayah. Alhamdulillah. Baik. Nah, insya Allah kita nanti pertemuan berikutnya mau tanya boleh Ustaz? Masuk kepada hukum izhar. Mukanya tertutup debu. Silakan Bu. Yang pendapat menyebutkan 3 itu siapa ya Ustaz tadi namanya? Yang menyebutkan 3. Nama imamnya siapa Ustaz? Silakan Ibu. Matahari sejengkal. Yang tadi menyebutkan 3 bagian. Gonim Qaduri. Ya, Syekh Gonim. Iya 3. Izhar, idgham dan ikhfa ya. Gonim Qaduri. Atau Al-Imam Gonim Qaduri ya. Ya, dalam syarah Jazari, syarah matan Jazariyah. Itu menyebutnya hanya 3 saja. Oke. Sudah Ibu ya? Ya, baik. Ana rasa cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan masuk satu persatu hukum nun sukun dan tanwin yang insya Allah akan kita mulai dengan izhar terlebih dahulu. Nah, izhar pun nanti ada pembahasan khusus juga yang insya Allah kita akan coba gali lebih jauh ya. Kemudian nanti Bu Nadia mungkin minta tolong kalau ada latihan-latihan Bu ya, nanti bisa dimasukkan. Nanti kita coba juga untuk latihannya ya, sebagian peserta atau satu peserta nanti kita coba membaca latihannya ya. Ya supaya ada penerapan dari teori yang sudah kita pelajari ya Bu Nadia. Jadi selain matan, terjemah, kemudian nanti ada latihannya insyaallah. Baik, kadang-kadang kalau nggak dicantumkan mungkin ada yang belum punya bukunya yang latihannya barangkali. Kalau yang matan dan terjemah kan masih bisa lihat ini ya. Masih bisa lihat screen-nya gitu ya. Tapi kalau latihan kan harus juga. Baik, nggak apa-apa, nanti dicantumkan saja yang Ibu ada saja ya nanti. Silakan untuk latihannya. Ya, mungkin itu saja atau ada yang mau ditanyakan? Tapi sudah mepet banget ini waktunya. Mungkin kalau ada satu pertanyaan saja yang berkaitan dengan materi yang kita bahas atau yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, supaya lebih efektif. Kira-kira ada yang mau bertanya barangkali? Silakan. Semuanya masih aktif ya. Nah, ini banyak yang nggak hadir ya. Tadi perasaan 21 ya, Be. Sekarang tinggal sisa 17 ya. Selain Ana maksudnya ya. Kalau di partisipan 18 ya. Baik, berarti yang lain banyak yang tidak hadir. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa hadir semuanya sehingga kita lebih leluasa untuk membahas dan mendiskusikan terkait dengan hukum-hukum yang ada dan kita komparasikan dari berbagai syarah yang ada dan harapannya nanti insya Allah mudah-mudahan punya rangkuman tersendiri gitu ya terkait dengan semua syarah yang ada.
Karena sebagian peserta kemarin sempat ada yang bilang, "Ana bingung nih, saya bingung satu syara katanya begini di satu hukum, tapi yang lain kebalikannya." Nah, seperti itu. Maka nanti kita akan bahas di situ ya. Sehingga kita mudah-mudahan menghasilkan ketetapan hukum yang pasti yang bisa kita ambil, kita pegang. Kalaupun misalkan dua-duanya betul, ya kita pilih mana yang lebih kuat ya terkait dengan pendapatnya ataupun jalurnya, atau bisa jadi juga memang ada dua cara yang bisa dibenarkan seperti itu ya. Nah, tapi biasanya ada syarat dan ketentuannya yang berlaku ya. Baik, sampai di sini mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Ya, semuanya mudah-mudahan sudah paham ya. Ada dua kemungkinan kalau nggak bertanya, atau bahkan 3 kali ya, karena waktunya sudah mepet ya. Pertama sudah paham, yang keduanya nggak paham sama sekali, yang ketiganya karena udah mepet waktunya ya. 3 kemungkinan itu ya. Baik, nanti kalau ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, boleh japri kalau misalkan khawatir lupa. Nanti kalau misalkan di kesempatan berikutnya, silakan bisa kita diskusikan di jam yang ada ya, setiap malam Ahad biidznillah ta'ala. Baik, sepertinya itu ya Bu Nadia dan Bu Murni, sudah nggak ada yang ditanyakan? Iya Ustaz. Boleh nanya sedikit nggak Ustaz? Ya boleh Bu, silakan Bu, nggak haram ya nanya, silakan. Iya, kalau yang tadi yang di kitab Arya Ayah itu kan dibagi 6. Idgham bigunah pada mim dan nun, dan idgham bigunah pada waw dan ya. Itu diberi nama gitu nggak Ustadz? Kayaknya saya ngelihatnya kayaknya dibagi 2 karena kamil dan nafisnya ya Ustadz. Maksudnya betul. Ya, kalau versi kitab yang lain itu idgham bigunah kamil, kemudian nanti yang ketiganya idgham bigunah nakis gitu. Kalau pakai istilah yang lain. Kalau di Arya Ayah memang nyebutnya gitu, idgham bigunah fi nuni wal mim gitu. Oh iya, baik Ustadz. Terima kasih. Baik. Jadi kalau pakai istilah yang lain boleh silakan. Yang nomor 2, yang idgham bigunah fi nuni wal mim itu idgham kamil. Kalau idgham bigunah fil waw wa ya itu idgham bigunah nakis ya. Iya, jadi memang dibagi lagi idgham bigunahnya sehingga jadi banyak, ada 6. Bu Murni ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah malam. Mudah-mudahan masih ini ya. Masih seger. Cukup ya. Baik. Ya, karena mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau mungkin belum kepikiran apa yang mau ditanyakan. Nah, insya Allah kita sambung lagi nanti di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahala ya atas kesungguhan kita atau usaha kita untuk terus mengkaji ya, untuk terus menggali ilmu-ilmu yang ada. Dan bagi yang istilahnya tadi sempat hadir tapi kemudian ada gangguan barangkali ya, mudah-mudahan terhitung sebagai niatan ya, sudah terhitung niatnya ya, ataupun sudah terhitung usahanya walaupun tadi akhirnya keluar gitu ya. Nah, yang belum hadir mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga nanti di kesempatan berikutnya bisa hadir ya. Karena tentu beda ya antara menyimak walaupun secara online ya, sama-sama online, tapi kalau live kita bisa lebih hidup lagi gitu ya. Seperti itu. Baik. Itu saja barangkali kesempatan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di bait berikutnya di kesempatan yang akan datang. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.